Ya, selamat datang, ini tempat saya praktek. Untuk ini pasien saya pakai protokol kesehatan. Monggo Pak Mas cuci tangan sesuai dengan prosedur. Setelah itu masuk ke ruangan. Fresh, hari. Angel ini. Ya wis nih. Angel. Hah? Tempat ruangan saya pijat, tempat tidur, juga ada almari kecil. Itu nanti untuk saya pakai perlengkapan pijat pasien, ada spray, handuk, jadi setiap pasien ganti. Terus ini ada lemari untuk perlengkapan pijat, ada alat sesuai dengan protokol kesehatan, ada tensimeter, ada termograf, ada oximeter yang nanti saya pakai untuk menggunakan pemeriksaan pasien. Ruangan saya harus memenuhi syarat untuk ventilasi. Ini ada ventilasi jendela yang bisa dibuka sehingga udara bisa masuk keluar. Ruang pintu masuk, itu ruang pintu untuk saya bila saya setelah selesai melakukan pemeriksaan. Jadi sesuai standar operasional prosedur. Ini siapa namanya? Sumarno. Alamatnya? Kandangan Gunung Sari, Bumi Aji. Kecamatan Bumi Aji. Jadi sebelum saya melakukan pemijatan, tak ukur suhunya saya. Jadi saya punya alat namanya termogram. Ini jauh. Jadi untuk pengukurannya bisa kita lakukan di dahi, juga bisa di tangan. Berapa, Richard? Kira-kira 35. 35, jadi tidak ada panas. Terus ini namanya oximetri untuk mengukur oksigen di dalam tubuh, berapa persen oksigen yang ada di dalam tubuh pasien. Jadi ini untuk mengukur, kita letakkan di jari-jarinya. 97%. Ini 97%, jadi oksigen di dalam tubuh pasien normal, karena yang normal 95 sampai 100. Sana dulu tak tensi dulu. Jadi pasien sebelum saya lakukan pemijatan atau masas, kita juga harus mampu untuk pengecekan secara keseluruhan, baik itu suhu, oksigen dalam tubuh maupun tensimeter, karena kita juga harus betul-betul mengetahui tentang riwayat pasien sebelum kita melakukan pemijatan. Jadi ini ada tensimeter bicara. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara.
Tekanan darah sistolik adalah 142 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 84 mmHg. Detak jantung adalah 62 beat per menit. Tekanan darah sistolik Anda tidak normal. Nah, ini hasilnya 140 per 84. Jadi sistol, diastol. Sistol itu tensi awal denyut nadi yang terdeteksi. Sistol itu yang tinggi, diastol yang rendah. Jadi tensinya memang agak tinggi. Tapi tensi dilihat dari usianya juga. Jadi ini yang harus kita lakukan sesuai dengan prosedur. Dan ini ada beberapa minyak oil untuk masasnya. Jadi kadang-kadang ada pasien yang alergi, yang sensitif terhadap kulit. Jadi kalau saya pribadi menawarkan, biasanya kadang-kadang pasien itu ada yang cocok pakai ini. Nah, untuk pemijatan ada dua posisi. Pertama posisi tengkurap. Nanti pertama pemijatannya mulai dari kaki, pantat, pinggang, punggung. Jadi ini semua pasien saya anjurkan kalau tidak pakai celana pendek, kita siapkan sarung di tempat saya. Jadi saya anjurkan untuk celana pendek sana. Oh ya wis, celana pendek. Ini ada gantungan untuk tempat celana. Jadi kita juga harus persiapkan. Melakukan pemijatan, saya pakai hand sanitizer. Tetap kita menjaga sesuai dengan protokol kesehatan. Nunggu udah. Jadi sebelum kita melaksanakan pemijatan, coba sampai rumah nunggu sana. Nunggu. Kita ajak pasien untuk berdoa, memohon kesembuhan agar semua penyakit yang ada di dalam tubuh pasien diangkat dan disembuhkan dan diberi kesehatan lahir dan batin. Berdoa, silakan. Selesai, terima kasih. Monggo sana. Mungkurap sih. Ya. Jadi setiap kita melakukan manipulasi pergerakan pijatan, kita tetap minta izin dengan santun terhadap pasien. Sesuai ya. Tak semprot. Jadi kalau memang teori kita harus dari paha terus ke bentis terus ke kaki, tapi semuanya tergantung dari pemijatnya. Sesuai dengan instruksi mana yang dikeluhkan pasien bisa didahulukan, tapi sesuai prosedur teori kita harus tetap mulai dari paha. Jadi manipulasi, gosokan,
Nek kenemenan ngomong lho Cano nek loro ya. Paling biasa loro kene. Oh iya gak koyo dhisik ya. Momen. Jadi kita melakukan pergerakan sambil memijat, kita tetap melakukan komunikasi terhadap pasien. Jadi dijak guyon opo. Jadi setelah kita lakukan pijatan di paha, terus ke betis, ke kaki, terus pantat, pinggang, punggung, leher, tangan. Kalau kita posisinya tengkurap, terus kalau terlentang begitu juga, tetap prosedur awal yang kita lakukan. Ini paha, karena minyaknya kurang kita tambahi. Kita berjalan bergantian, kita lakukan fixer, goyangan. Setelah itu kita lakukan tapu temai, pemukulan biar lemes. Setelah itu kita lakukan manipulasi awal. Setelah manipulasi kita pindah ke betis. Setelah betis sesuai teori baru ke telapak kaki. Setelah itu pantat sama pinggang. Nah, selama pemijatan bagian kaki, untuk pasien kita anjurkan tetap bajunya terpakai. Nanti setelah pijatan pinggang punggung baru kita lepas. Begitu juga nanti terlentang.
Terima kasih. Alhamdulillah setelah pemijatan, setelah saya antar ke ruang tunggu, ini ruang tunggu. Monggo Cano, anu juga nih. Ya. Minuman aqua. Apa yang mari tak pijet rasane nang awak? Enak, enteng. Alhamdulillah ya. Terus ya apa? Penekanan Terus biasa Kurang, ada cukup. nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan. alhamdulillah kok duduk Amin. waras. Amin. Ini dulu juga bujune sampean ya? Istri saya. Asam urat itu ya. Alhamdulillah. Saburan laku dituntun, dipopong. Ya. Setelah kita lakukan pemijatan dari ruang periksa pemijatan melaku dewi. Alhamdulillah. Sudah bisa jalan sendiri.